Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan P3K kompetensi teknis pada bidang PPKN. Contoh soal nomor 1. Rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk kompetensi dasar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan adalah A. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. B. Menganalisis berbagai norma-norma yang berlaku di masyarakat. C. Menjelaskan makna berbagai norma yang berlaku di masyarakat. D. Mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran norma di masyarakat. E. Menunjukkan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Pembahasan. Untuk kompetensi dasar, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan yang tepat, yaitu melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Jawaban yang tepat adalah A. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Contoh soal nomor 2. Pak Iqbal akan mengajar PPKN dengan indikator pencapaian kompetensi, mensintesiskan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Simulasi, B. Debat, C. Diskusi, D. Ceramah, E. Praktek. Pembahasan. Pada prinsipnya, tidak ada model pembelajaran yang terbaik, karena model yang dipilih sangat tergantung dari kompetensi yang akan dicapai. Untuk indikator pencapaian kompetensi, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Model pembelajaran yang tepat yaitu diskusi. Jawaban yang tepat adalah C. Diskusi. Contoh soal nomor 3. Ibu Mawar akan mengajar mata pelajaran PPKN dan merumuskan tujuan pembelajaran. Siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pendekatan yang tepat untuk diterapkan oleh Ibu Mawar. A. Induktif, B. Deduktif, C. Individual, D. Kelompok, E. Saintifik. Pembahasan. Pendekatan yang tepat untuk tujuan pembelajaran, siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yaitu pendekatan kelompok. Jawaban yang tepat adalah D. Kelompok. Contoh soal nomor 4. Seorang guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran Project Citizen. Materi pembelajaran yang sesuai yaitu A. Sejarah pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. C. Peran generasi muda dalam mencetuskan Sumpah Pemuda. D. Peran organisasi yang memunculkan gerakan Sumpah Pemuda. E. Mengidentifikasi nilai-nilai Sumpah Pemuda. Pembahasan. Untuk pembelajaran Project Citizen, materi yang dikembangkan harus memuat permasalahan terkait kebijakan publik yang nantinya akan diselesaikan di kelas. Materi yang memuat permasalahan antara lain, menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Jawaban yang tepat adalah B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Contoh soal nomor 5. Pak Eko sebagai guru PPKN SMP akan menerapkan metode pembelajaran inquiry. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk dikembangkan yaitu A. Mengidentifikasi adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat. B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. C. Mendeskripsikan perilaku yang sesuai untuk pengamalan sila-sila Pancasila. D. Mengidentifikasi berbagai contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. E. Menyebutkan kelebihan dan kekurangan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Pembahasan. Salah satu metode pembelajaran yang sesuai untuk indikator pencapaian kompetensi menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan, yaitu metode pembelajaran inquiry. Metode inquiry melatih peserta didik untuk mencoba menemukan dan berpikir analitis terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Jawaban yang tepat adalah B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. Contoh soal nomor 6. Pak Bakri meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi.
Langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah A. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. B. Meminta peserta didik mengidentifikasi masalah. C. Mencari contoh-contoh pelanggaran lalu lintas. B. Melakukan investigasi ke lapangan secara kelompok. E. Menyimpulkan hasil investigasi yang sudah dilakukan. Pembahasan. Ketika guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran diskusi, maka langkah awal yang dilakukan oleh guru adalah membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Dalam membagi kelompok, guru dapat menggunakan strategi inovatif, termasuk dalam memberi nama kelompok. Jawaban yang tepat adalah A. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Contoh soal nomor 7. Pak Budi sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah A. Video tentang sidang pembentukan peraturan daerah. B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. C. Video tentang kegiatan pembentukan peraturan daerah. D. Gambar tentang sidang pembentukan peraturan daerah. C. Aplikasi tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Pembahasan. Media yang tepat untuk indikator pencapaian kompetensi menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah, yaitu bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Melalui bagan alur akan memudahkan peserta didik dalam pencapaian kompetensi pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Contoh soal nomor 8. Seorang siswa memainkan handphone di dalam kelas ketika guru sedang mengajar. Maka, reinforcement yang tepat diberikan oleh guru kepada anak tersebut adalah A. Memberikan ancaman. B. Memberikan hukuman. C. Memberikan tugas tambahan. D. Memberikan peringatan. E. Mendekati siswa tersebut. Pembahasan. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus memilih solusi jika ada siswa yang melakukan hal yang kurang baik dalam pembelajaran. Dalam hal siswa memainkan handphone, maka guru bisa mendekatinya dan bicara dari hati ke hati. Jawaban yang tepat adalah E. Mendekati siswa tersebut. Contoh soal nomor 9. Ketika dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan tempat sampah dari berbagai sumber belajar, maka tampilan guru tersebut dikategorikan sebagai A. Mengamati lingkungan. B. Mengumpulkan informasi. C. Mengidentifikasi masalah. D. Menemukan masalah. E. Merumuskan masalah. Pembahasan. Dalam kegiatan di mana guru yang memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan sampah, dikategorikan mengumpulkan informasi. Jawaban yang tepat adalah B. Mengumpulkan informasi. Contoh soal nomor 10. Kegiatan mengembangkan kisi-kisi penilaian dalam prosedur penilaian pembelajaran PPKN dilaksanakan setelah A. Tujuan pembelajaran diketahui. B. Teknik penilaian ditentukan. C. Penilaian telah dilaksanakan. D. Instrumen penilaian telah disusun. E. Kunci jawaban disusun. Pembahasan. Sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan guru dalam menyusun perencanaan penilaian pembelajaran, setelah teknik penilaian ditentukan, maka guru mengembangkan kisi-kisi penilaian. Jawaban yang tepat adalah B. Teknik penilaian ditentukan. Contoh soal nomor 11. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi, menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. Lembar observasi. B. Produk. C. Project. D. Skala sikap. E. Tes tertulis uraian. Pembahasan. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan adalah tes tertulis berupa uraian, karena guru ingin mengetahui pemikiran peserta didik terkait makna yang lebih mendalam jika menggunakan uraian. Jawaban yang tepat adalah E. Tes tertulis uraian. Contoh soal nomor 12.
Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan IPK, mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Jurnal, B. Project, C. Unjuk kerja, D. Observasi, E. Tes tertulis. Pembahasan. Unjuk kerja merupakan jenis instrumen penilaian yang tepat dipilih oleh guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik sesuai IPK yang ada. Dengan IPK tersebut akan meminta peserta didik untuk tampil mempresentasikan hasil kerja peserta didik, dan penilaian yang sesuai adalah unjuk kerja. Jawaban yang tepat adalah C. Unjuk kerja. Contoh soal nomor 13. Bagi negara yang merdeka dan berdaulat, dasar negara memiliki kedudukan yang penting karena A. Tanpa dasar negara tidak memenuhi unsur negara. B. Dengan dasar negara, banyak negara yang mengakui. C. Dasar negara menjadikan masyarakat menjaga ketertiban. D. Pemerintah yang maju harus memiliki dasar negara. E. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Pembahasan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Tanpa dasar negara, maka penyelenggaraan negara tidak dapat dijalankan dengan baik, bahkan akan terjadi kekacauan atau konflik. Jawaban yang tepat adalah E, sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Contoh soal nomor 14. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melibatkan utusan dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar A. Sesuai dengan kehendak pemerintah Jepang. B. Tindak lanjut dari peristiwa Sumpah Pemuda. C. Sebagai perwakilan pejuang kemerdekaan. D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. E. Perwakilan organisasi di wilayah Indonesia. Pembahasan. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan utusan yang mewakili berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar ada keterwakilan dari seluruh bangsa Indonesia. Jawaban yang tepat adalah D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. Contoh soal nomor 15. Berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah A. Presiden membuat kebijakan pembangunan infrastruktur baru. B. DPR membuat undang-undang tentang pendidikan. C. Presiden memilih menteri-menteri di kabinet kerja. D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. E. Masyarakat melakukan uji materi undang-undang kepada MK. Pembahasan. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Salah satu contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Jawaban yang tepat adalah D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Contoh soal nomor 16. Penggunaan pesan singkat melalui media sosial mempengaruhi bentuk pola silaturahmi antar warga masyarakat Indonesia yang bila berlanjut secara sosial dimungkinkan terjadinya kondisi A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong. B. Penggunaan alat komunikasi yang canggih. C. Internet dalam keluarga sebagai kebutuhan. D. Semakin kuatnya ikatan kekeluargaan. E. Hubungan guru dan siswa semakin akrab. Pembahasan. Media sosial akan mempengaruhi bentuk pola silaturahmi dan dapat menurunkan kualitas hidup gotong royong di masyarakat. Kegiatan atau aktivitas warga negara sebagai individu dalam kehidupan sehari-hari senantiasa didasarkan pada nilai-nilai baik yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup. Jawaban yang tepat adalah A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong. Contoh soal nomor 17. Pejabat negara yang memanfaatkan mobil dinas untuk berbagai kegiatan pribadi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Pancasila sebagai dasar negara karena perilaku tersebut A. Melanggar norma kesopanan. B. Dibolehkan pejabat di atasnya. C. Mendapat dukungan masyarakat. D. Melanggar ketentuan hukum. E. Menjadi kebiasaan masyarakat. Pembahasan.
Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jawaban yang tepat adalah D. Melanggar ketentuan hukum. Contoh soal nomor 18. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, Presiden dapat melakukan komunikasi politik dengan Wakil Presiden atau Menteri-Menteri Negara melalui A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan Wakil Presiden. B. Memberi kesempatan jeda istirahat kepada peserta sidang kabinet. C. Mengangkat materi negara dari berbagai latar belakang. D. Mengusulkan gaji Menteri Negara secara profesional. E. Penyediaan rumah dinas yang layak sebagai pejabat negara. Pembahasan lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan negara mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, termasuk lembaga kepresidenan. Presiden dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam menjalankan tugas pemerintahan. Jawaban yang tepat adalah A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan Wakil Presiden. Contoh soal nomor 19. Salah satu perbedaan praktek sistem demokrasi Pancasila di Indonesia berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada masa Orde Baru dan Reformasi diantaranya adalah dalam hal A. Pengambilan keputusan. B. Pelibatan rakyat. C. Keterbukaan. D. Transparansi. E. Kebebasan. Pembahasan Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan berdasar Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam demokrasi Pancasila. Pelibatan rakyat dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu bagian penting yang harus dilaksanakan. Jawaban yang tepat adalah B. Pelibatan rakyat. Contoh soal nomor 20. Berikut ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila adalah A. Terlambat membayar pajak kendaraan. B. Tidak menghadiri undangan hajatan pernikahan. C. Memanfaatkan ruang publik untuk bercengkerama. D. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. E. Tidak mengikuti upacara bendera di sekolah. Pembahasan dalam pelaksanaannya, hak yang dimiliki oleh warga negara harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jawaban yang tepat adalah D. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. Contoh soal nomor 21. Berikut ini merupakan salah satu contoh norma yang berlaku pada masyarakat di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. A. Perintah memakai helm mengendari motor. B. Larangan membuang sampah ke sungai. C. Perintah membayar berbagai macam pajak. D. Larangan menerima uang saat pilkada. E. Perintah untuk memiliki kartu tanda penduduk. Pembahasan norma adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan tingkah laku yang sesuai dan berterima aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Jawaban yang tepat adalah B. Larangan membuang sampah ke sungai. Contoh soal nomor 22. Nilai yang dapat dipetik dari kinerja para pendiri negara dalam peristiwa sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Sikap rela berkorban yang tinggi. B. Keinginan untuk merdeka yang kuat. C. Kecerdasan tinggi para pendiri negara. D. Keterlibatan semua komponen bangsa. E. Kerjasama yang baik dengan Jepang. Pembahasan ada banyak nilai yang dapat dipetik dari proses sejarah tersebut. Salah satunya adalah sikap rela berkorban dari para pendiri negara. Jawaban yang tepat adalah A. Sikap rela berkorban yang tinggi. Contoh soal nomor 23. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional yaitu sebagai A. Sumber hukum material di Indonesia. B. Perundang-undangan yang tidak boleh diubah. C.
Acuan pengembangan hukum di Indonesia. D. Sumber hukum tertinggi di Indonesia. E. Dasar falsafah hukum di Indonesia. Pembahasan. Dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum yang tertinggi di Indonesia. Artinya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban yang tepat adalah D. Sumber hukum tertinggi di Indonesia. Contoh soal nomor 24. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna A. Pernyataan kemerdekaan Indonesia. B. Tujuan negara Indonesia merdeka. C. Kemerdekaan Indonesia telah diraih. D. Konsekuensi dari pernyataan kemerdekaan. E. Perjuangan kemerdekaan telah selesai. Pembahasan. Alinea kedua yang berisi pernyataan perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Dalam alinea kedua ini, ada makna konsekuensi logis dari pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jawaban yang tepat adalah E. Perjuangan kemerdekaan telah selesai. Contoh soal nomor 25. Bentuk negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terlihat pada A. Adanya negara-negara bagian dalam wilayah Indonesia. B. Wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. C. Anggaran pemerintah provinsi, semuanya dari pemerintah pusat. D. Provinsi berlaku sebagai negara bagian yang mandiri dan otonom. E. Menteri negara tidak boleh ikut campur pemerintahan daerah. Pembahasan. Pernyataannya secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan salah satunya dapat dicermati dari adanya desentralisasi kekuasaan. Jawaban yang tepat adalah B. Wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Contoh soal nomor 26. Kedaulatan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat. Salah satu perwujudannya adalah A. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. B. Keterlibatan rakyat dalam perumusan kebijakan publik. C. Adanya partai politik sebagai peserta dalam pemilu. D. Adanya pemilu untuk memilih anggota DPR atau DPD. E. Adanya pemilihan kepala daerah secara serentak. Pembahasan. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat sebagai salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat. Negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk melaksanakan kekuasaan. Jawaban yang tepat adalah A. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Contoh soal nomor 27. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikenal adanya konsep warga negara dan penduduk. Perbedaan di antara keduanya adalah A. Status atau kedudukannya. B. Kartu identitas yang dimiliki. C. Tempat dan waktu kelahiran. D. Waktu tinggal di wilayah negara. E. Asal-usul keturunan orang tua. Pembahasan. Penduduk dan warga negara merupakan dua konsep yang berbeda. Penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara Indonesia. Yang membedakan antara warga negara dan penduduk adalah status dan kedudukannya dimiliki. Jawaban yang tepat adalah A. Status atau kedudukannya. Contoh soal nomor 28. Pembatasan masa jabatan presiden sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perspektif demokrasi merupakan perwujudan A. Rekrutmen politik terbuka. B. Penegakan supremasi hukum. C. Rotasi kekuasaan negara. D. Akuntabilitas pemerintahan. E. Pelaksana pemerintahan. Pembahasan. Lembaga kepresidenan sebagai salah satu penyelenggara negara, fungsi dan kewenangan juga diatur dengan jelas. Salah satu aturan itu adalah adanya pembatasan masa jabatan presiden.
Hal itu dimaksudkan agar terjadi rotasi kekuasaan dan tidak adanya kekuasaan yang permanen. Jawaban yang tepat adalah C. Rotasi kekuasaan negara. Contoh soal nomor 29. Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum nasional sendiri yang berbeda dengan negara lain. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga yang melaksanakan kegiatan pembuatan hukum atau lawmaking adalah A. MPR dan DPR, B. KY dan Presiden, C. MA dan DPR, D. DPR dan Presiden, E. MK dan MA. Pembahasan. Sistem hukum di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu ketentuan hukum yang ada mengatur tentang lembaga negara. Lembaga melaksanakan kegiatan pembuatan hukum atau lawmaking adalah DPR dan Presiden. Jawaban yang tepat adalah D. DPR dan Presiden. Contoh soal nomor 30. Kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutus pembubaran partai politik dilaksanakan oleh A. Pengadilan Negeri, B. Pengadilan Tinggi, C. Komisi Yudisial, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Konstitusi. Pembahasan. Salah satu lembaga pengadilan yaitu Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutus pembubaran partai politik. Jawaban yang tepat adalah E. Mahkamah Konstitusi. Contoh soal nomor 31. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama antar bangsa sebagaimana diamatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk A. Membina dan menegakkan perdamaian dunia, B. Memenuhi berbagai kebutuhan warga negara Indonesia, C. Mengatur kehidupan warga negara yang berada di luar negeri, D. Membangun perekonomian dan stabilitas keamanan negara, E. Mendapatkan dana pembangunan di dalam negeri. Pembahasan. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia memang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu tujuan kerjasama tersebut adalah untuk membina dan menegakkan perdamaian dunia. Jawaban yang tepat adalah A. Membina dan menegakkan perdamaian dunia. Contoh soal nomor 32. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terus dilakukan, tetapi para pejabat negara seolah tidak takut melakukan korupsi. Belum efektifnya penegakan hukum dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh A. Anggaran negara yang terus semakin membesar, B. Perekonomian negara tidak stabil memberikan peluang korupsi, C. Perilaku aparatur hukum yang kurang tegas, D. Sikap dan perilaku aparatur yang menghambat pembangunan nasional, E. Peran serta masyarakat yang sangat kurang. Pembahasan. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan agar terjaminnya perlindungan hukum, keadilan dan kedamaian dalam bermasyarakat dan bernegara, terlebih jika ini berkaitan dengan perilaku aparaturnya. Jawaban yang tepat adalah C. Perilaku aparatur hukum yang kurang tegas. Contoh soal nomor 33. Prinsip yang menyatakan kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan disebut dengan prinsip dari A. Ketahanan nasional, B. Wawasan Nusantara, C. Wawasan Indonesia, D. Kebhinneka-tunggal-ikaan, E. Keadilan sosial. Pembahasan. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional bangsa dan negara Indonesia yang memandang Indonesia merupakan satu kesatuan di bidang ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Jawaban yang tepat adalah B. Wawasan Nusantara. Contoh soal nomor 34. Salah satu faktor penghambat di mana terjadi konflik antar kelompok masyarakat yang dapat membahayakan NKRI. Salah satu sumber utama konflik tersebut tercermin dalam perilaku. A. Fanatisme dalam menjalankan semua agamanya. B. Persaingan untuk memperoleh tempat tinggal. C.
pertukaran kesenian antar daerah. D. Suatu suku mendominasi suku-suku lainnya. E. Kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Pembahasan. Konflik antar kelompok masyarakat merupakan salah satu yang dapat membahayakan NKRI ketika suatu suku mendominasi suku-suku lainnya. Jawaban yang tepat adalah D. Suatu suku mendominasi suku-suku lainnya. Contoh soal nomor 35. Setiap pelajar dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam membangun dan menjaga kesatuan nasional. Salah satu caranya adalah A. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi. B. Meningkatkan penguasaan terhadap pengetahuan umum. C. Mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. D. Mengembangkan sikap saling menghormati semua agama. E. Menjadi anggota aktif gerakan pramuka. Pembahasan. Sesuai pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu upaya bela negara yang dapat dilakukan melalui PKN, wajib militer, masuk menjadi anggota TNI atau Polri, dan sesuai profesi masing-masing. Sebagai seorang pelajar, maka tetap dapat berpartisipasi, misalnya dengan menjadi anggota pramuka. Jawaban yang tepat adalah E. Menjadi anggota aktif gerakan pramuka. Contoh soal nomor 36. Kesalahpahaman antar kampung atau antar suku dapat memicu konflik dua pihak yang berselisih. Pendekatan yang hendaknya dibangun secara terus-menerus. A. Membiarkan setiap kelompok untuk menyadari kesalahannya. B. Diterapkan hukuman yang maksimal biar tidak terulang. C. Pemerintah menjadi penengah agar konflik cepat selesai. D. Membangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. E. Menempatkan petugas keamanan di lokasi yang rawan. Pembahasan. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dapat dipengaruhi oleh kesalahpahaman antar kampung atau antar suku. Untuk itu, perlu dibangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Jawaban yang tepat adalah D. Membangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Contoh soal nomor 37. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Guru dapat melakukan upaya untuk membina persatuan dan kesatuan siswa antar sekolah dengan A. Melaksanakan upacara bendera dengan tertib. B. Membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. C. Mengembangkan sikap saling menghormati perbedaan agama. D. Membina pergaulan tanpa membedakan status sosial. E. Menggalang kegiatan pramuka. Pembahasan. Salah satu proyeksi nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan siswa antar sekolah dengan membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. Dengan adanya komunikasi, maka segala permasalahan yang mungkin timbul akan dapat diminimalisir. Jawaban yang tepat adalah B. Membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. Contoh soal nomor 38. Sebagai bangsa majemuk, perbedaan kebiasaan di antara masyarakat sepatutnya disikapi secara bijak oleh masyarakat itu sendiri. Sikap bijaksana dikembangkan agar A. Terbentuk persatuan dan kesatuan di daerah setempat. B. Terbina ketahanan nasional yang kuat di daerah. C. Tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. D. Terjadi penyelesaian permasalahan di masyarakat. E. Tidak terjadi kerusuhan komunal di masyarakat. Pembahasan. Sikap bijak perlu dikembangkan dalam kaitannya dengan prinsip harmoni dalam keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman. Jawaban yang tepat adalah C. Tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Contoh soal nomor 39. Berikut ini yang menjadi faktor pendukung terbinanya integrasi nasional, yaitu A. Sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. B. Masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. C. Wilayah negara Republik Indonesia yang begitu luas. D. Masih besarnya ketimbangan pembangunan. E. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa dari pengaruh budaya asing. Pembahasan. Pengalaman sejarah dapat menjadi faktor pembentuk integrasi nasional karena merupakan motivasi dalam bela negara. Suatu bangsa yang mengalami sejarah perjuangan bangsa akan semakin mempertebal motivasi dalam bela negara. Jawaban yang tepat adalah A. Sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan.
Contoh soal nomor 40. Kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi segala ancaman yang akan membahayakan kelangsungan kehidupan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara merupakan strategi dalam menghadapi ancaman di bidang A. Ideologi, B. Politik, C. Ekonomi, D. Sosial budaya, E. Pertahanan dan keamanan. Pembahasan. Ancaman merupakan sesuatu yang bersifat menggugah secara konsepsional dan berasal dari luar negeri. Untuk itu, kebijakan pemerintah sekaligus strateginya di bidang ideologi sangat diperlukan karena tidak kalah berbahayanya dibanding ancaman fisik. Jawaban yang tepat adalah A. Ideologi. Contoh soal nomor 41. Teknologi informasi telah menghadirkan media massa yang dapat memengaruhi pola pikir karena dapat menggiring opini masyarakat yang memberikan implikasi ideologis, yaitu A. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat, B. Kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri, C. Lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal, D. Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme, E. Cenderung pragmatis dan keinginannya serba instan. Pembahasan. Beredarnya hoak dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dan menggiring opini yang berimplikasi ideologis. Hal ini dapat menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Ini sangat membahayakan dan harus segera diatasi. Jawaban yang tepat adalah B. Kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri. Contoh soal nomor 42. Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Seorang guru PPKN harus mampu membina siswanya agar berperilaku sesuai semangat Sumpah Pemuda, yaitu A. Prinsip penghargaan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan, B. Prinsip multikultural dalam berkebudayaan dan berbahasa, C. Prinsip pengakuan dominasi kebahasaan Melayu di sekolah, D. Kemitraan egaliter antar suku bangsa dalam berbahasa Indonesia, E. Berbahasa baku ketika menyajikan hasil karya ilmiah yang dilakukan. Pembahasan. Hal ini harus dilakukan sejak dini dan guru harus membina siswanya dan dimulai dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menyajikan hasil karya ilmiah yang dilakukan mereka. Jawaban yang tepat adalah E. Berbahasa baku ketika menyajikan hasil karya ilmiah yang dilakukan. Contoh soal nomor 43. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat seperti kerja bakti, membantu bencana alam, dan yang lainnya didasarkan oleh sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia yang bukan hanya didasarkan oleh ikatan daerah dan kewilayahan saja, karena A. Sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia, yakni gotong royong, B. Kita semua sama sebagai bangsa Indonesia, C. Merupakan perwujudan Sumpah Pemuda, D. Dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, E. Sebagai kewajiban warga negara Indonesia. Pembahasan. Bentuk-bentuk kerjasama bukan hanya didasarkan oleh ikatan daerah dan kewilayahan saja, karena sudah menjadi tradisi masyarakat sejak dulu. Bangsa Indonesia dikenal memiliki tradisi yang bermacam-macam dalam kehidupan masyarakat. Jawaban yang tepat adalah A. Sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia, yakni gotong royong. Contoh soal nomor 44. Semangat dan komitmen kebangsaan diperlukan untuk memperkuat NKRI melalui bela negara. Dalam konteks kehidupan bela negara, yang dapat dilakukan oleh siswa adalah bela negara, yaitu A. Memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan peraturan hukum lainnya. B. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Menjaga nama baik sekolah. D. Menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. E. Menjaga nama baik dan kehormatan bangsa dan negara. Pembahasan. Konsep bela negara dapat dilakukan sesuai profesi masing-masing. Dalam hal ini, seorang siswa menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. Bagi siswa, menuntut ilmu merupakan bentuk bela negara demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Jawaban yang tepat adalah D. Menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. Contoh soal nomor 45. Salah satu semangat dalam mewujudkan cinta tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu semangat perdamaian dan semangat Pancasila. Dalam konteks kehidupan siswa, maka setiap siswa seharusnya mempunyai komitmen untuk
A. Melawan segala bentuk kemaksiatan. B. Belajar bersama mengerjakan soal ujian. C. Menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme. D. Menghindari perbuatan yang tercela. E. Bersama-sama menghadapi ketidakadilan. Pembahasan. Cinta tanah air dan bangsa dalam konteks NKRI, maka siswa harus menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme. Kekerasan dan radikalisme harus dihindari karena dapat merusak perdamaian dan semangat Pancasila. Jawaban yang tepat adalah C. Menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme. Contoh soal nomor 46. Untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia secara bersama-sama hendaknya memiliki komitmen dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Dalam konteks kehidupan siswa, maka siswa seharusnya mempunyai komitmen untuk A. Melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba. B. Menolak paham intoleransi. C. Menolak segala bentuk kekerasan. D. Menghindari perbuatan yang tercela. E. Menolak paham radikalisme. Pembahasan. Siswa dapat mempunyai komitmen kebangsaan secara kolektif untuk memperkuat NKRI yang berupa ancaman non-fisik, yaitu penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap generasi muda. Jawaban yang tepat adalah A. Melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Contoh soal nomor 47. Sebagai perwujudan semangat kebangsaan kolektif dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, maka tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Hal ini karena Budi Utomo merupakan A. Organisasi yang didirikan oleh kaum terpelajar. B. Organisasi yang didukung oleh pemerintah Belanda. C. Organisasi sosial modern yang menanamkan semangat kebangsaan. D. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Belanda kepada Indonesia. E. Organisasi politik yang menentang kolonial Belanda. Pembahasan. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan modern yang pertama di Indonesia yang memiliki struktur organisasi pengurus tetap, anggota, tujuan, dan juga rencana kerja dengan aturan-aturan yang jelas dengan mengusung semangat kebangsaan. Jawaban yang tepat adalah C. Organisasi sosial modern yang menanamkan semangat kebangsaan. Contoh soal nomor 48. Sumpah Pemuda tidak dapat lepas dari organisasi kepemudaan yang bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang didirikan pada tahun 1928. Para pemuda menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan tidak akan berhasil tanpa A. Kerja keras. B. Semangat pemuda Indonesia. C. Hadirnya kaum muda yang terpelajar. D. Pergerakan politik pemuda Indonesia. E. Persatuan bangsa Indonesia. Pembahasan. Sumpah Pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 dikenal sebagai orde penegas yang menjadi cikal bakal lahirnya bangsa Indonesia. Bagi para pemuda, kesadaran akan pentingnya persatuan bangsa Indonesia menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jawaban yang tepat adalah E. Persatuan bangsa Indonesia. Contoh soal nomor 49. Berdirinya Budi Utomo menandai lahirnya kebangkitan nasional karena organisasi ini memiliki ide dasar agar bangsa Indonesia mampu mengurus negara yang merdeka dengan kekuatan sendiri. Gagasan Budi Utomo tersebut selanjutnya menggugah dan mendorong lahirnya A. Pegawai baru bagi pemerintah. B. Kaum terpelajar Indonesia. C. Kesadaran kaum pribumi untuk merdeka. D. Berbagai organisasi sosial politik untuk kemerdekaan. E. Keinginan untuk Indonesia merdeka sekarang juga. Pembahasan. Lahirnya Budi Utomo 20 Mei 1980 menandai lahirnya pergerakan perjuangan Indonesia yang bersifat organisasi. Gagasan Budi Utomo pada tahun tersebut menggugah dan mendorong lahirnya berbagai organisasi sosial politik untuk kemerdekaan Indonesia. Jawaban yang tepat adalah D. Berbagai organisasi sosial politik untuk kemerdekaan. Contoh soal nomor 50. Berkaitan dengan karakteristik yang dimilikinya, penerapan otonomi daerah seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dimasukkan dalam kewenangan wajib. Kewenangan wajib tersebut terkait dengan A. Kedudukan dan peran pemerintah daerah. B. Kedudukan dan peran pemerintah pusat. C. Fungsi dan tugas pokok pemerintah pusat. D.
Fungsi dan tugas pokok pemerintah daerah. E. Aturan dan kebijakan pemerintah pusat. Pembahasan. Pemerintah daerah mempunyai beberapa kewenangan yang sudah diatur dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Di antara kewenangan itu adalah kewenangan wajib terkait kedudukan dan peran pemerintah daerah. Jawaban yang tepat adalah A. Kedudukan dan peran pemerintah daerah. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.